Saya atas nama pemerintah juga menyampaikan bahwa makna yang tersirat di dalam rancangan undang-undang itu ada tiga, yaitu yang menyangkut masalah kedudukan TNI yang sebetulnya ini bukan masalah baru tapi sudah tercantum di dalam Undang-Undang TNI pasal 3 tentang kedudukan TNI. Yang kedua adalah rencana perpanjangan masa dinas aktif dari prajurit TNI mulai dari Tamtama sampai perwira tinggi. Yang ketiga adalah penugasan prajurit TNI di luar atau yang saya sebut sebagai di kementerian dan lembaga. Sebagaimana kita semua tahu bahwa dalam undang-undang sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 yang sekarang sedang berlaku. Sedangkan untuk revisinya ini Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud, tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Dengan kata lain harus terukur dan yang paling penting dia loyal kepada negara dan bangsa. Seperti halnya sebagai prajurit TNI aktif yang memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ini akan dibahas di dalam panja yang akan dipimpin sendiri oleh Ketua Komisi 1 DPR RI dan masing-masing Menteri Hukum juga menugaskan eselon 1-nya, sedangkan Menteri Keuangan juga menugaskan eselon 1-nya, Menteri Sesnek juga menugaskan eselon 1-nya, sedangkan Menteri Pertahanan menugaskan Sekjen Kementerian Pertahanan untuk memimpin kelompok kerja yang akan membahas 3 pasal yang akan dibahas dengan harapan bahwa ini bisa selesai pada bulan Ramadan, bulan suci, dan juga kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR. Ya teman-teman, itu yang saya perlu sampaikan. Saya tidak memberi penjelasan panjang karena kita belum sampai kepada substansi yang perlu penjelasan. Rapat perdana panja ini direncanakan kapan Pak? Tanggalnya sudah ada Ya, atau gimana? schedule ini akan ditentukan oleh Ketua Panja, yaitu Ketua Komisi 1. Jadi kami menyesuaikan, tapi kami siap menjalankan. Pak, kemarin kan juga ramai soal pencabutan larangan berbisnis untuk TNI ya Pak. Apakah itu juga masuk dalam DIM Pak? Nah, itu tidak termasuk di dalam pasal yang akan dibahas. Pasal itu Tetap. Selain dari 3 pasal yang kita sebutkan itu, semuanya berjalan secara terukur semua. berarti TNI tetap dilarang berbisnis Pak? Ya. Yang dilarang itu orangnya, ya kan bisa dilihat di dalam klausulnya. Ya.
Pak Menteri, soal kedudukan TNI nanti di bawah langsung Presiden, apakah akan juga dibahas di dalam RUU TNI? Karena tadi disinggung oleh TNI itu secara operasional kedudukan di bawah presiden. Ya. Tetapi dalam hal kebijakan organisasi, kebijakan strategi, dukungan administrasi serta anggaran itu di dalam Kementerian Pertahanan. Ya, tapi kendali Tentara Nasional itu ada di bawah presiden. Jadi tidak akan dibahas di dalam Sangat terukur pembahasannya. Jadi ini tidak akan ada sesuatu yang menimbulkan interpretasi-interpretasi. Baik-baik aja semuanya, ya. Pak, soal Tetap di 15 atau di Ya, atau ditambah? jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun. Di Perwas di luar 15. Ya, Tapi harus pensiun gitu jadi ya, Pak? 15 plus dia mesti pensiun. Artinya yang kalau Yang 15 itu tidak, udah jalan. 15 itu masuk Ya. termasuk Pak, kalau misalnya kasusnya tadi Mayor Teddy sekarang Elektrol tadi yang sekarang jadi sorotan publik karena tidak pensiun. Masuk nggak dalam kategori itu? 15 nggak termasuk Bagaimana? Ya, kalau masuk luar kategori itu, ya terkena. Harus pensiun. Ya, pensiun dulu, baru melanjutkan pekerjaan. Berarti Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Ini banyak sekali pertanyaan kepada saya melalui WA yang saya itu khususnya dari teman-teman media ya. Jadi saya tidak bisa jawab satu persatu. Makanya pada kesempatan ini di kunjungan kerja saya di Puslapur, saya ingin menyampaikan supaya jawabannya bisa langsung ke semuanya. Ya. Jadi yang pertama banyak pertanyaan tentang revisi undang-undang. Saya juga bingung kenapa DIM-nya sudah berulang kali disampaikan oleh DPR belum sampai di sana, orang sudah pada ribut. Ada beginilah, begana lagi. Saya saja baru kemarin saya baru dapat. Ya, orang ini sudah ribut kemana-mana. Ya, yang dipersoalkan, ya bukan yang dipersoalkan ada 2 undang-undang akan direvisi, yaitu tentang umur. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Silakan saja nanti kebijakan negara, bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan DIM, diskusi akan dilaksanakan besok. Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya, nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Ya, kita nggak ribut kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan. Apakah kami boleh mendaftar? Ada sidangnya, ditentukan oleh presiden, silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi. Ya, apalagi itu yang tadi saya bilang. Ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, dia nggak ribut.
ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asing kah? Apakah? Kita juga harus curiga dia ini seperti apa. Ya. Yang kedua, ngomongin tentang Letkol Teddy. Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya, Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran itu. Ya, saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul. Pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacotnya terlalu banyak. Ya, jadi itu kewenangan Panglima TNI. Masa kita mau diintervensi terus? Kami sudah baik-baik loh, bekerja profesional. Kalau memang diputuskan seperti ini, ya kami ikut. Diputuskan seperti ini, kami ikut. Hak kami, ya kami juga kadang-kadang sudah tidak diperbolehkan untuk jalan, kita ikut. Ya, kita tidak mengikuti pemungutan suara nih. Hak kita nggak ada. Karena apa? Karena dianggap masih rawan. Ya, itu makanya membuat undang-undang kita harus punya sendiri. Ya, bukannya kami pengen enak. Apa enaknya? Apa untungnya dengan bikin undang-undang sendiri di kalangan militer ya? Apakah kami hebat bisa melindungi gitu? Kami juga tidak mau punya misalnya anggota penjahat, nggak mau. Kita hukum juga, nggak ada. Saya jamin, ya anggota-anggota misalnya ilegal, kita pasti hukum. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan supaya pada rekan-rekan media ini nggak bisa 100 lebih itu nanya ke saya. Jempol saya udah bengkak ini jawabinnya. Ya, tentang revisi undang-undang, ikuti prosedur. Ya, inisiasi dari DPR. Kita memberikan DIM, ya, daftar inventarisir masalah, diskusi dari segala bidang, kan udah dilaksanakan. Apapun keputusannya kami terima, ya. Jadi nggak usah berpikir ke sana ke sini. Justru ini yang ribut-ribut ini, tolong rekan-rekan media telusuri dari mana nih orang-orang, ya. Karena itu yang saya bilang, kenapa dia nggak ribut kemarin-kemarin? Kenapa tiba-tiba pas TNI mau masuk ribut? Ya, ini perlu diantisipasi juga seperti ini ya. Tentang Letkol Teddy itu kewenangan. Karena beliau sudah setingkat Seskap, sudah ada perpresnya Seskap di bawah Sesmilpres, ya, udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara, polisi ada di situ. Tidak juga pangkat tetap nempel. Ya, ini perlu dijelaskan. Mungkin banyak yang belum mengerti. Terus kalau misalnya beliau kita rekomendasikan, kita kasih penghargaan karena seorang mayor bisa membuat presiden nyaman, membuat presiden bisa mendampingi dengan baik. Apalah Letkol itu, ya. Saya jenderal pun belum tentu bisa memfasilitasi beliau bekerja dengan baik. Jadi kami berikan itu, gitu. Panglima TNI memberikan, saya ikut melanjutkan itu dengan hasil diskusi kami gitu. Ya, jadi itu kira-kira. Ada pertanyaan, usul saran? Herman Saiwiran dari Tujuan Korea. Di sini ada yang selama ini bahwasanya dari Pindad maupun PT PAL itu komisarisnya otomatis dari Kasau sudah dari Kasau. Iya. Kira-kira seperti apa ini untuk berikutnya? Iya, karena ini secara turun-temurun sudah kami diwariskan karena dominan produksinya adalah untuk pertahanan, khususnya di darat, begitu. Kalau yang di laut PAL, ya berarti Kasal, sehingga bisa terarah apa yang harus direncanakan, gitu loh. Akan lebih mudah kan kita ngontrolnya. Jadi kita perlu senapan nih, kita perlu mobil nih, kita perlu apa lagi yang bisa dibuat di sana. Kira-kira begitu, ya. Kita akan rampungkan sesegera mungkin agar dapat menjawab
ketidakpastian hukum yang ada berkaitan dengan personel-personel TNI, akan tapi kan sikap dari Panglima jelas ya. Jadi pokoknya semua yang di dalam daftar itu bisa tetap menjabat sebagai perwira TNI. Bila yang di luar maka harus mengundurkan diri atau alih status. Setahu saya posisi Sekap ya itu di bawah Sekmil, dan Sekmil itu masuk dalam undang-undang. Jadi masih posisinya beliau masih sangat aman. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi 1 DPR RI dan seluruh anggota yang sudah menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Sebenarnya sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang Undang-Undang TNI itu belum direvisi. Kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis, semua ancaman dalam dan luar negeri yang kita lihat sekarang, sehingga membutuhkan TNI yang responsif ya menghadapi ancaman tersebut. Ancaman itu berupa dari dalam dan luar negeri, adapun bencana alam, sehingga TNI bisa ikut untuk mengatasi segala macam ancaman tersebut. Terima kasih. Pak tadi kan TNI di Kementerian Lembaga kan kemarin diusulkan ada 15 Kementerian Lembaga ya. Kalau di luar itu kan harus pensiun. Artinya kalau sekarang nanti di luar itu berarti nanti TNI yang masih menempat sekarang kan masih ada yang di Kementan, itu apakah akan ditarik ke Mabes TNI atau seperti apa? Ya nanti kan apabila TNI aktif menduduki di Kementerian Lembaga akan pensiun dini, akan mengundurkan diri dari kedinasannya itu. Ya, dia tetap Kementerian Lembaga juga punya undang-undang tersebut, punya undang-undang yang dia menyatakan bahwa di situ ada posisi jabatan itu yang diduduki oleh TNI aktif juga, ada seperti di Kejaksaan Agung, di MA, kemudian BNPB, Polkam, itu dia punya undang-undang yang menyatakan bahwa jabatannya diisi TNI aktif. Ya. Dan Bulog itu Pak, apakah nanti akan ditarik lagi atau seperti apa? Bahkan kalau di yang 15 kasus kemarin disampaikan nggak ada komentar ya Pak ya? Jadi mungkin berarti harus mundur gitu ya? Ya, harus mundur. Nanti akan mundur dari kedinasan aktif. Lagi soal tadi supremasi sipil tadi itu TNI akan menjaga supremasi sipil, apakah hanya dengan pembatasan penempatan panglima prajurit TNI aktif di atau ada? Jadi nanti tadi saya sudah jelaskan bahwa masa jabatan itu nanti akan kita atur semenjak dia dilantik menjadi perwira, nanti ada ikatan dinas perwira selama 10 tahun. Apabila dia masih kapabilitas, dia bisa melanjutkan ikatan dinas lanjutan selama 12 tahun. Itu akan kelihatan bahwa apakah perwira tersebut memenuhi syarat untuk melanjutkan atau tidak. Yang tidak bisa pensiun dini atau ke kementerian atau lembaga. Bapak Muli kemarin juga dipertanyakan sama anggota DPR juga Komisi 3 kalau kemarin surat perintah untuk Mayor Teddy, Letkol Teddy ini kenapa diputuskannya melalui surat perintah bukan surat keputusan. Ini kira-kira apa pertimbangannya mungkin? Jadi jabatan Seskap itu kan eselon 2. Eselon 2 itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1. Pak, ini kalau misalkan posisinya sendiri itu gimana? Kan kalau sebelumnya Pak Mas pernah bilang sekarang mungkin sesmil juga ya Pak. Jadi apa kalau masuk 15 kementerian kali itu atau sebaiknya harus mundur juga atau gimana Pak? Ya, di Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya yang tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan bahwa jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif. Ya, makasih. Itu kenapa Pak? Ya, jadi Seskap itu kan eselon 2. Eselon 2 dia maksimal bisa dijabat oleh TNI aktif bintang 1. Yang jelas dari undang-undang ini kami dan Panglima dan Pak Menhan sepakat untuk memperbaiki. Kalau untuk yang sempurna mungkin tidak akan pernah ada. Jadi memperbaiki, dan ini untuk menyongsong
TNI kita masa depan. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya tadi itu, jadi masa jabatan perwira itu kan diatur melalui perpang ya nanti. Jadi kalau kita lihat sekarang, Letnan 2 ke Letnan 1 itu 4 tahun. Ya. Nanti akan kita buat 3 tahun. Kemudian jabatan seorang danyon nanti akan lebih muda dia. Mungkin 33 tahun. Kemudian danbrik 43 tahun, sehingga dia lebih energik untuk menjabat satuannya. Dan nanti akan mengerucut. Ya. Piramida itu berlaku. Sekarang kan kubus, jadi usia 50-60 tahun itu masih efektif. Dan nanti akan kita seleksi untuk di kementerian dan lembaga. Ini kan Seskap dan juga Oke, makasih. Assalamualaikum. Yang terkait dengan Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya, dapat saya sampaikan bahwa kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Saudara Letnan Kolonel Infantri Teddy Indra Wijaya ini telah melalui mekanisme yang berlaku di TNI. Tidak ada yang menyalahi. Kemudian yang kedua, seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, bahwa keputusan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kapasitas Seskap dalam menjalankan tugas kenegaraan, serta merupakan kewenangan penuh dari Panglima TNI. Kalau dulu Seskap itu kedudukannya kan dengan Sesnek itu sejajar. Tapi yang sekarang dalam SOTK yang baru, kedudukan Seskap itu berada di bawah Sekretaris Militer Presiden, di mana isinya terdiri dari personel TNI dan Polri, termasuk juga di Seskap seperti itu. Jadi tidak ada yang menyalahi, karena aturannya memang sudah berubah semua. Kami memahami memang ada komentar-komentar atau perdebatan masalah ini, namun perlu diingat bahwa proses kenaikan pangkat dalam militer itu memiliki beberapa aspek pertimbangan, baik itu pertimbangan strategis, tidak hanya terkait dengan masa dinas dalam pangkat gitu, tetapi juga pertimbangan kinerja dan kebutuhan organisasi. Saya rasa itu cukup ya. Masalah puncak apa tanya saja sama gubernurnya. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih. Keterangan pers selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.